Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnawati dan rekan saya Octavia Jessica Manibui dan Rifadi Saputra. Kami dari Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi. Di sini kami akan memaparkan materi mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Indawati SEMMAK yang tentang penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Slide pertama kita membahas tentang pengertian dari penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Penerapan strategi pada isu manajemen dan operasi adalah proses merancang dan melaksanakan rencana jangka panjang untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait efisiensi proses, kualitas, sumber daya manusia, dan alur operasional. Melalui strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, menekankan biaya, memperbaiki kualitas layanan atau produk, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Di sini kemudian ada dijelaskan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Michelle Porter, penerapan strategi adalah upaya organisasi untuk menciptakan keunggulan bersaing melalui pemilihan aktivitas operasional yang tepat dan berbeda dari kompetitor. Kemudian di slide berikutnya membahas tentang tujuan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses organisasional agar kegiatan organisasi berjalan lebih optimal. Selain itu, perbaikan kualitas produk atau layanan dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pengguna. Organisasi juga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak terjadi pemborosan, sekaligus meminimalkan berbagai risiko operasional yang dapat menghambat kinerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan daya saing organisasi semakin kuat dan mampu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Kemudian di slide berikutnya kita membahas tentang tugas manajemen strategi. Manajemen strategi diawali dengan menetapkan misi perusahaan sebagai arah dan tujuan utama organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis kondisi internal serta penilaian lingkungan eksternal untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan juga peluang ancaman yang dihadapi berdasarkan hasil tersebut. Perusahaan menganalisis berbagai pilihan dan mengevaluasikan opsi strategi yang paling sesuai. Tahap berikutnya adalah menetapkan target jangka panjang dan target tahunan sebagai panduan kinerja. Strategi yang telah dipilih kemudian diimplementasikan melalui pengelolaan sumber daya secara tepat dan diakhiri dengan evaluasi proses strategi untuk memastikan strategi tepat, relevan, dan efektif. Kemudian di slide berikutnya kita membahas tentang isu manajerial dan implementasi strategi. Di poin pertama, ada menentukan tujuan tahunan atau SMART. Tujuan disusun secara spesifik, struktur, realistis, relevan, dan berbatas waktu agar mudah dipantau dan dicapai. Poin kedua, ada menentukan kebijakan. Strategi diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan di setiap unit kerja. Poin ketiga ada mengalokasikan sumber daya manusia, keuangan, dan aset dialokasikan sesuai prioritas strategi agar pelaksanaan berjalan dengan efektif. Poin keempat ada mengubah struktur organisasi. Struktur disesuaikan untuk mendukung strategi baru, termasuk pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Poin berikutnya ada restrukturisasi dan regeneration. Dilakukan perombakan proses kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Poin berikutnya ada revisi sistem penghargaan. Sistem insentif diselaraskan dengan pencapaian strategi agar memotivasi karyawan. Kemudian ada mengurangi resistensi perubahan. Komunikasi dan keterlibatan karyawan diperlukan untuk meminimalkan penolakan terhadap perubahan. Kemudian yang poin terakhir ada mencocokkan manajer dan strategi. Penempatan manajer disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan mendukung strategi yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan. Yang pertama yaitu ada pedoman atau prosedur untuk mendukung tujuan, yang artinya prestasi terlihat dari tersusunnya pedoman dan prosedur kerja
yang jelas sehingga kegiatan berjalan terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Yang kedua, mendorong implementasi strategi, yang artinya prestasi ditunjukkan dengan keberhasilan menerapkan strategi yang telah direncanakan ke dalam kegiatan nyata dan memberikan hasil yang sesuai target. Yang ketiga, mengurangi waktu keputusan, yang artinya prestasi dicapai ketika kebijakan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa mengurangi ketepatan dan kualitas keputusan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, meningkatkan koordinasi antar unit, yang artinya prestasi tercermin dari meningkatkannya kerjasama dan komunikasi antar unit sehingga kerja tugas dapat diselesaikan lebih efisien dan minim kesalahan. Selanjutnya di slide yang berikut, alokasi sumber daya. Prosedur membagi anggaran, tenaga kerja, aset, fisik, dan teknologi sesuai prioritas strategi. Tujuannya memastikan setiap program strategis mendapat dukungan yang cukup. Kegagalan alokasi sering terjadi karena politik organisasi, tujuan tidak jelas, pengambilan risiko, atau fokus jangka pendek. Manajemen perlu mengalokasikan sesuai tujuan tahunan, bukan kepentingan pribadi atau departemen. Selanjutnya, slide berikut, mengelola konflik. Konflik adalah perselisihan antar dua pihak atau lebih yang muncul karena perbedaan ekspektasi, persepsi, atau kepentingan dalam organisasi. Konflik dapat timbul ketika menetapkan tujuan tahunan atau saat muncul tekanan dan kesalahpahaman. Konflik tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, sehingga penting untuk mengelolanya sebelum berdampak negatif. Selanjutnya, di sini ada metode penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu ada penghindaran. Penghindaran yang artinya mengabaikan masalah atau memisahkan pihak yang berkonflik sementara. Selanjutnya yang kedua ada difusi, yang artinya merendahkan konflik dengan menekankan kesamaan, kompromi, meminta bantuan pihak lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada konfrontasi, yang artinya mempertemukan pihak yang berkonflik untuk berdialog, bertukar pandang, dan mencari solusi langsung. Selanjutnya, penyesuaian struktur organisasi. Di sini kita akan membahas tentang gejala struktur tidak efektif. Yang pertama, keputusan lambat, yang artinya proses pengambilan keputusan memakan waktu lama sehingga menghambat kinerja. Yang kedua, birokrasi berlebihan, yang artinya prosedur yang terlalu banyak membuat pekerjaan tidak efisien. Yang ketiga, komunikasi terhambat, yang artinya informasi tidak tersampaikan dengan baik antar unit kerja. Yang keempat, kehilangan fokus pada pelanggan, yang artinya organisasi kurang responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima, duplikasi pekerjaan, yang artinya tugas yang sama dikerja lebih dari satu bagian. Yang keenam, kinerja tidak konsisten, yang artinya hasil kerja antar unit berbeda karena koordinasi lemah. Yang ketujuh, resistensi terhadap perubahan, yang artinya sulit menerima kebijakan dan inovasi baru. Yang kedelapan, kurang mendukung inovasi struktur, tidak memberi ruang kreativitas. Yang kesembilan, keterbatasan pertumbuhan, yang artinya organisasi sulit berkembang. Selanjutnya yang terakhir, ketidakjelasan tanggung jawab, yang artinya pembagian tugas tidak jelas. Selanjutnya di sampingnya ada jenis struktur organisasi. Yang pertama ada fungsional, yang artinya berdasarkan fungsi kerja untuk efisien. Yang kedua divisional, yang artinya berdasarkan produk atau wilayah agar lebih fokus. Yang keempat strategi bisnis, yang artinya unit mandiri dengan strategi sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada matriks.
Matriks yang artinya menggabungkan fungsi dan divisi agar fleksibel. Adaptasi strategi terhadap budaya dan operasi. Saat kita ingin menerapkan strategi baru dalam organisasi, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah budaya kerja yang sudah ada. Kenapa? Karena strategi sebaik apapun tidak akan berhasil kalau tidak sesuai dengan kebiasaan, nilai, dan pola pikir karyawan. Jadi adaptasi strategi itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana membuat perubahan lebih mudah diterima. Ada 3 pendekatan adaptasi. Yang pertama itu ada strategi memaksakan perubahan. Pendekatan ini dilakukan secara cepat, biasanya melalui instruksi langsung. Memang hasilnya cepat terlihat, tapi ada risiko tinggi munculnya penolakan. Orang bisa saja merasa terpaksa, tidak dilibatkan sehingga resistensinya meningkat. Yang kedua ada strategi edukatif. Di sini fokusnya memberikan pemahaman, kita menjelaskan alasan perubahan, manfaatnya, dan apa dampaknya bagi pekerjaan mereka. Pendekatan ini biasanya lebih diterima karena karyawan tahu kenapa perubahan itu perlu. Yang terakhir ada strategi rasional atau menarik minat. Ini pendekatan yang paling efektif, kita menunjukkan manfaat yang akan diterima karyawan jika perubahan dilakukan. Misalnya pekerjaan menjadi lebih mudah, waktu lebih efisien, atau insentif meningkat. Karena adanya keuntungan pribadi, karyawan terdorong mendukung secara sukarela. Fokus utamanya, pimpinan harus bisa menciptakan lingkungan yang memandang perubahan sebagai hal yang penting, perlu, dan menguntungkan, bukan sebagai ancaman. Selanjutnya, restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Bagian ini menjelaskan 3 bentuk pendekatan perubahan yang biasanya dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk restrukturisasi adalah proses merapikan struktur organisasi, contohnya mengurangi jumlah level manajemen, menyederhanakan unit kerja, atau mengurangi tenaga kerja yang berlebihan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional dan mempercepat alur kerja. Dengan struktur yang lebih ramping, perusahaan bisa bergerak lebih cepat dan lebih fokus. Rekayasa ulang atau re-engineering ini bukan hanya merapikan struktur, tapi mendesain ulang proses kerja secara total. Jika restrukturisasi fokus pada struktur organisasi, maka re-engineering fokus pada alur prosesnya. Ciri-cirinya dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial, memprioritaskan peningkatan kualitas layanan, mempercepat operasi, dan menghemat biaya. Artinya alur kerja lama ditinggalkan, diganti dengan proses baru yang lebih modern, lebih efektif, dan lebih efisien. Rekayasa elektronik atau re-engineering ini adalah transformasi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Tujuannya membuat proses bisnis lebih modern, mempercepat operasi, dan menciptakan sistem yang lebih terintegrasi. Contohnya penggunaan aplikasi ERP, sistem berbasis cloud, atau layanan digital otomatis. Melalui e-engineering, perusahaan bisa meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi kesalahan manual. Selanjutnya ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Dalam setiap perubahan, pasti ada resistensinya. Jika tidak ditangani dengan baik, resistensi ini bisa menjadi hambatan terbesar bagi implementasi strategi. Bentuk-bentuk resistensi yang sering terjadi yaitu sabotase pekerjaan, mangkir atau tidak masuk kerja, banyak keluhan, atau bahkan penolakan untuk bekerja sama. Ini bisa saja terjadi pada setiap tahap perubahan, jadi mau nggak mau harus dikelola dengan tepat. Ada 3 cara dalam melakukan perubahan. For change, perubahan dilakukan secara langsung melalui perintah. Kelebihannya cepat, tapi tingkat penolakannya sangat tinggi. Yang kedua, educative change, perubahan dilakukan dengan memberikan edukasi, pelatihan, atau informasi. Tujuannya agar karyawan memahami alasan dan urgensi perubahan tersebut. Yang terakhir, rasional atau self-interest change, pendekatan ini menunjukkan manfaat yang akan diterima individu ketika perubahan dilakukan. Misalnya lebih mudah bekerja, mendapatkan bonus, atau operasional lebih cepat. Cara ini paling efektif karena orang lebih mudah menerima jika mereka melihat keuntungan langsung bagi diri mereka sendiri. Oke, jadi kesimpulannya, penerapan strategi hanya berhasil jika didukung oleh tujuan yang jelas, kebijakan yang tepat, serta alokasi sumber daya yang sesuai. Struktur organisasi, budaya, dan proses kerja harus disesuaikan agar mendukung strategi yang dipilih. Manajemen juga perlu mengatasi resistensi dan konflik yang muncul selama perubahan.
Secara keseluruhan, berhasil strategi bergantung pada kemampuan organisasi beradaptasi, berkomunikasi, dan menjalankan perubahan secara konsisten. Sekian, terima kasih.